Hello gengs. Dalam bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar ya. Persaingan tak hanya bagus untuk ekonomi, tapi juga bagus untuk konsumen. Pasar dengan persaingan yang ketat berarti berlomba memperoleh uang konsumen dengan menawarkan harga yang kompetitif, promosi menarik, layanan prima, dan sebagainya. Menarik memperhatikan dua perusahaan atau produk besar saling bersaing merebut hati konsumen. Berikut beberapa persaing bisnis yang melegenda menurut Randy Setiawan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Reebok versus Nike. Persaingan antara Reebok dan Nike telah berlangsung selama 3 dekade nih guys, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu perbedaan antara dua merek tersebut adalah target pasar. Nike secara umum fokus pada konsumen pria, sementara Reebok fokus pada konsumen pria maupun wanita. Pada tahun 1987, Nike mengalahkan Reebok. Sejak itu, kedua merek menggenjot penjualan mereka dengan menggandeng atlet-atlet terkenal. Nike menggandeng Michael Jordan, sementara Reebok menggandeng Shaquille O'Neal. Kemudian Reebok dibeli oleh Adidas, namun masih berada di posisi kedua di bawah Nike. Nike merupakan perusahaan sepatu lari yang didirikan Phil Knight, seorang mantan akuntan yang memilih terjun ke dunia bisnis. Sementara itu, Reebok merupakan merek sepatu asal Inggris yang didirikan pada tahun 1995. Yang didirikan pada tahun 1895 dengan nama J.W. Foster and Sons. Bagaimana perang merek antara keduanya berlangsung dan mana yang lebih unggul? Setelah sempat kalah dari Reebok, Nike lantas membayar atlet basket ternama sepanjang sejarah, Michael Jordan. Kala itu, Jordan diminta untuk menjadi maskot berbagai perlengkapan olahraga, khususnya sepatu yang diluncurkan Nike. Tak hanya itu, Nike juga membayar juru bicara untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Dibalut dengan popularitas yang tinggi, bisnis Nike kembali menguat guys. Reebok merespon dengan promosi Nike dengan menggait atlet lain, Shaquille O'Neal. Dia pernah menggegerkan Nike saat datang ke perusahaannya dengan mengenakan jaket dengan logo besar Reebok. Tak berhenti, Nike terus mengerut banyak atlet populer termasuk Andre Agassi, Pete Sampras, dan Tiger Woods pada tahun 2005 nih guys. Adidas membeli Reebok, tapi kombinasi Adidas dan Reebok tetap menempatkan keduanya di posisi kedua setelah Nike. Kalau kalian lebih suka brand yang mana nih guys, yang kalian pakai sehari-hari? McDonald's versus Burger King. McDonald's dan Burger King telah bersaing secara serius sejak dua perusahaan itu muncul pada pertengahan abad ke-20 nih guys. Persaingan yang intens antara dua perusahaan restoran cepat saji tersebut diakui oleh pendiri McDonald's Corporation Ray Kroc. Persaingan dimulai dari saling contek jenis burger, iklan palsu, dan pada akhirnya sampai puncaknya pada akhir tahun 1990-an. Sayangnya, Burger King jauh tertinggal pada awal era 2000-an ketika CEO dan pemiliknya berganti. Kestabilan Burger King kini pun dan Wendy's meleset ke posisi kedua. Meskipun demikian, Burger King tetap cerdik dalam menangkap berbagai celah dari bisnis McDonald's. Beberapa waktu lalu, Burger King juga sampai disorot karena mengeluarkan menu Big King yang dianggap meniru Burger Big Mac milik McDonald's. Hingga Desember 2013, rata-rata pendapatan McDonald's mampu menembus 2,4 juta US dollar. Jumlah tersebut berjumlah 2 kali lipat di atas rata-rata pendapatan Burger King yang hanya 1,2 juta US dollar. Beberapa lapor menunjukkan penyebab unggulnya pendapatan McDonald's adalah karena menu sarapan dan Happy Meals yang diluncurkan perusahaan makanan cepat saji tersebut. Melalui menu Happy Meals, Burger King mampu meraih lebih banyak pelanggan muda dibandingkan Burger King. Melalui Happy Meals, anak-anak lebih menggilai McDonald's dibandingkan Burger King. Hadirnya menu tersebut juga berhasil meningkatkan volume penjualan McDonald's sebesar 10% nih guys.
Baik Burger King maupun McDonald's, keduanya sama-sama memproduksi kentang goreng sebagai salah satu produk makanan cepat sajinya nih guys. Sejauh ini, pilihan masyarakat di dunia jatuh pada kentang goreng McDonald's sebagai yang terlezat. Meskipun Burger King telah bertahun-tahun mencoba memperbarui resepnya, tapi rasa kentang goreng McDonald's masih terkenal klasik dan lezat nih guys. Dalam survei tersebut, hanya 11% partisipan yang memilih kentang Burger King. Nah, kalian langganan yang mana nih guys? Lamborghini versus Ferrari. Siapa yang tidak mengenal salah satu brand mobil mewah atau supercar yang sudah lama dikenal di dunia? Ialah automobil Lamborghini SPA yang biasa sering disebut Lamborghini. Awal mulanya didirikan oleh pria kelahiran Italia yang bernama Ferruccio Lamborghini. Pada awalnya perusahaan ini bergerak di bidang industri traktor. Pasca Perang Dunia Kedua nih guys, terdapat bahan logam yang melimpah sehingga ia pun berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai bahan baku industri traktor. Suatu hari, dia datang menemui Enzo Ferrari sebagai pemilik dan pendiri Ferrari untuk mengutarakan keadaan mobilnya. Akan tetapi, Ferruccio Lamborghini justru mendapat serangan balik berupa cemooh dari Enzo Ferrari yang berkata, masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Pemilik perusahaan mobil mewah ini pun menyarankan Lamborghini untuk kembali mengurus traktornya nih guys. Kasihan sekali ya gengs. Hinaan ini yang kemudian memicu seorang Lamborghini untuk menciptakan sebuah mobil GT yang akan mengalahkan popularitas mobil keluaran Ferrari. Memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari, ia mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km per jam nih gengs. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 GT dan melakukan debut perdana di hadapan publik pada Turin Auto Show 1963. Tak disangka, respon terhadap versi produksi 350 GTF menuai respon positif nih gengs. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT 2+2 di fasilitasi produk yang berlokasi di kota kecil bernama San Acta. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model Miura. Sejak itulah, Ferrari dan Maserati menyadari bahwa si banteng benar-benar mengamuk. Miura jadi model flagship dan jadi tulang punggung penjualan. Kejutan berlanjut di tahun 1973 nih gengs, dengan membawa LP400 Compact. Interiornya memakai bahan stout berwarna hitam dan model pintu yang dibuka ke atas. Puncaknya pada tahun 1978, perusahaan ini nyatakan bangkrut. Melihat hal ini, Mimran Brothers mulai mengambil alih perusahaan dan pada tahun 1980, saat itu ia mengembangkan LP400 Compact menjadi LP500S. Namun, nampaknya Mimran Brothers tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Di bawah kendali Chrysler Corporation, penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula 1, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena, dan Larousse pada tahun 1989 hingga 1993. Pada tahun 1993, San Maestro, pencipta Lamborghini, tutup usia nih gengs. Kemudian di tahun yang sama, Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Persaingan masa lalu dua pendiri mobil mewah ini terus berlanjut hingga masa kini nih gengs. Ferrari dan Lamborghini terus berpacu menghadirkan teknologi terbaru, termewah, dan terbaik dalam produk mereka.
Dua produsen mobil ini pun memiliki karakter berbeda dan punya fans fanatiknya masing-masing nih gengs. Kalau kalian pilih yang mana nih? Microsoft versus Apple. Bill Gates dan mendiam Steve Jobs merupakan dua nama besar di dunia teknologi berbasis komputer. Dua perusahaan yang mereka sama-sama dirikan, Microsoft dan Apple Inc., hingga saat ini bersaing ketat merebut hati konsumen. Kedua orang ini merupakan pemilik perusahaan raksasa komputer yang melakukan revolusi teknologi hingga seperti yang kita rasakan hari ini. Tak lulus kuliah, namun pengetahuan komputer dan bisnis mereka tak ada duanya. Sebenarnya, Gates memulai bisnis terlebih dahulu hingga seluruh kantor dan rumah memakai sistem operasi Windows. Sementara, Jobs masih mencoba dan bertahan. Pada tahun 1997, Apple mengalami kebangkrutan dan menerima investasi dari Gates sebesar 150 juta US dollar untuk tetap bertahan hidup. Dalam 15 tahun terakhir hidupnya, Jobs membawa Apple mengalahkan Gates dengan meluncurkan smartphone, pemutar musik, dan tablet. Sementara mereka dikategorikan sebagai saingan, Gates dan Jobs saling berteman dengan baik karena menghargai prestasi masing-masing. Bill Gates dan mendiam Steve Jobs merupakan dua nama besar di dunia teknologi berbasis komputer. Nah, persaingan juga terjadi kepada anak-anaknya nih guys. Putri dari masing-masing bos raksasa teknologi ini juga berkompetisi, namun bukan di dunia teknologi, melainkan pendidikan dan balapan kuda nih guys. Dikutip dari Business Insider, Selasa 23 Januari 2018 silam, putri Bill Gates, Jennifer Catherine Gates, dan anak perempuan Steve Jobs, F. Jobs, menjadi rival di olahraga menunggang kuda. Kedua gadis cantik ini tertarik menekuni olahraga ini sejak mereka berusia 6 tahun guys. Keluarga Gates membeli peternakan kuda seharga 37 juta US dollar atau setara dengan 493,8 miliar nih guys, dengan segala propertinya di Wellington, Florida, Amerika Serikat. Sementara ibu F, Lauryn Powell Jobs, juga membeli peternakan kuda di daerah yang sama dengan harga 15 juta US dollar atau setara dengan 202,21 miliar nih guys. Jennifer dan F pernah mengikuti kompetisi menunggang kuda pada tahun 2015 dan 2016 silam di Miami Beach, Miami. Keduanya sama-sama pernah menang lomba nih gengs. Wah, hebat ya. Semangat terus buat kalian berdua. Coca-Cola versus Pepsi. Ini adalah persaingan dari persaingan. Bahkan persaingan ini sampai diberi nama Perang Coca-Cola. Kedua perusahaan minuman soda memiliki target pasar yang sama nih guys, sehingga membuat persaingan semakin menarik. Ada yang mengatakan Coke dikarakteristikan sebagai merek yang lebih ramah keluarga karena mendominasi iklan Natal dengan menggandeng tokoh Sinterklas. Faktanya, Sinterklas sebenarnya merupakan warna ungu, tapi Coke memberikannya pakaian warna merah sebagai strategi penjualan dan tetap dipakai Sinterklas di seluruh dunia hingga saat ini guys. Sementara itu, Pepsi menempatkan dirinya pada target pasar kaum muda dan melabelkan diri sebagai minuman bagi anak-anak muda nih guys. Namun, kedua perusahaan telah menggandeng banyak selebriti untuk disponsori. Kedua perusahaan itu juga menggunakan layar besar. Ketika itu, Pepsi pernah melakukan big stage. Orang diminta memilih nama yang mereka sukai dari dunia minuman cola tanpa merek yang mereka minum. Kedua minuman itu diketahui masing-masing adalah cola dan Pepsi. Hasilnya, Pepsi mengklaim bahwa kebanyakan orang lebih suka minum Pepsi ketimbang Coke. Nah, selain merespon demikian, mengeluarkan New Coke yang menjadi salah satu marketing failure paling terkenal itu, Coke juga sempat mengeluarkan iklan. Isinya membandingkan antara Pepsi Challenge dengan kisah dua ekor simpanse yang sedang memutuskan bola tenis mana yang bulunya paling banyak. Kurang ajar bukan? Memang perang antara kedua cola ini sudah berlangsung turun-menurun dan tambah jadi menarik untuk dinikmati.
Pada saat itu, ada musim yang namanya The World of Coca-Cola. Ini menampilkan sejarah Coke lengkap dengan iklan-iklan yang terkenal dari masa ke masa nih guys. Iklan-iklan tersebut berasal dari seluruh dunia. Di sini juga ada botol Coke dari berbagai negara.